Hai semuanya, balik lagi di podcast kita WIB Waktu Indonesia. Bucin. Di episode kali ini kita udah kedatangan narasumber nih yang akan ngomongin hal tentang yang lebih seru banget. Ada siapa di sini? Perkenalkan, nama gue Fadlur Roman, biasa dipanggil Padul. Padol, ada gue juga sebagai host di sini namanya Aul. Gue Rido sebagai host juga. Dan kita langsung masuk ke topik. Pertama nih, gue mau nanya, menurut lo, friendzone itu apa sih? Kalau menurut gue, friendzone itu zona di mana ada terjadi miskomunikasi antara kedua belah oknum. Oke. Gue nyebutnya oknum. Oke. Oke. Siap. Ada miskomunikasi antara perasaan emosional dan batin. Jadi nggak nyampe gitu, yang ini salah menangkap, yang sebelah juga salah menangkap. Miskom lah ya. Maksud berarti. dari komunikasi itu sendiri. Lu punya nggak pengalaman friendzone sejauh ini yang menurut lu berkesan friendzone? Kayaknya nggak ada sih. Lebih tepatnya gini, gua deketin orang tapi gua yang nggak jadi gitu. Tapi nggak jadi teman, jadi kayak biasa aja. Itu friendzone nggak sih namanya? Maksudnya? Gua deketin, misalnya gua deketin lo nih. Oke. Terus di tengah-tengah hubungan gue bilang kayaknya gue nggak bisa lagi dekat sama lu soalnya gini-gini segala macam. Tapi lo punya alasan? Punya alasan. Tapi gue nggak bilang kita jadi teman aja, enggak. Gue bilangnya ya udah kita biasa-biasa aja. Lo dekat itu udah berapa lama? Sekitar 3 bulan, 4 bulan mungkin. Sebenarnya Tapi dibilang tapi gue nge-treat dia bukan kayak friendzone. Oke. friendzone itu PDKT yang mau ke pacaran tapi nggak jadi kan, Dok? Iya, karena Berarti gue tuh namanya deket kali ya, nggak friendzone kali ya. Ceweknya gimana? iya ceweknya Karena menurut gua friendzone adalah ketika si ceweknya ini udah baper atau cowoknya udah baper tapi salah Iya. satunya ninggalin tiba-tiba. benar, salah satu pihak mungkin ya ninggalin gitu. Kayaknya gue juga suka kayaknya ya waktu itu. Kayaknya lu juga suka. Kayaknya. Kok kayaknya? Nggak tahu, gue lupa, udah lama. Oh, udah lama. Kayaknya gue suka dah. Lu juga suka Iya, Oke. cuman dia lebih suka mungkin. ke lu, tapi Nggak lu tahu. nggak bisa. Tapi gue nggak bisa ngelanjutin apa yang udah gue mulai sama dia. Ya mungkin itu masih masuk ke Termasuk jenis lah. friendzone easy kali ya. Friendzone mungkin. Friendzone ya. easy. Iya. Terus kalau menurut lo kalau friendzone ini yang salah siapa? Sebenarnya kalau dibilang yang salah, dua-dua salah sih. Yang satu salah nge-treat, yang satu salah Nangkep. nangkep maksud dari si lawan jenisnya itu. Benar. Terus Gitu. kalau udah kayak gitu, Kalau udah kayak gitu, ya yang satu ngerasa baper, yang satu ngerasa biasa aja jadinya. Tapi gue nggak tahu sih kenapa orang bisa ngasih maksud yang lain, tapi tujuannya buat temenan gitu. Misalnya gue deketin lo, tapi tujuannya buat temenan kan berarti harusnya nggak kayak gitu. yes. Oke. Sebenarnya dari treat sih. Dari treat. Kalau Iya. lo gimana, Dok? Gue lebih kayak kalau misalnya siapa yang salah, salahnya sih ke korbannya sih menurut gue. Maksud gue gini loh, gue pernah di posisi kayak gini ya kan, gue nge-treat dia biasa aja nih, tapi dia nganggapnya lebih. Kan gue maksudnya intention gue buat kayak gitu kan sebagai teman aja, niatnya kan cuma sebagai teman, tapi dia salah ngertiin. Menurut gue kayak mostly kebanyakan salah korbannya sih. Terlalu cepat baper gitu. Iya, kayak salah Gua mau ngertiin. ngasih pembelaan sebagai cewek di sini. Oke. Gini ya, kita kaum cewek itu nggak akan baper kalau misalnya kalian kaum cowok itu nggak ngasih kita treat yang bikin kita baper. Gak mungkin kalau kalian cuma ngechat kadang-kadang dan ngajak main doang, kita nggak mungkin langsung sebaper itu. Kalian pasti punya satu treat yang dimana bikin si cewek ini nih meleleh, makanya kayak baper. Aduh. Kalau itu gue setuju sih. Tapi menurut gue biasa Kadang aja. nih cowok nih ada maksud terselubung di balik lubung gitu. Gitu bro. Tapi itu menurut gue biasa aja, treatnya biasa aja. Misal jemput cewek, itu menurut gue biasa aja kan. Ya nggak sih? Tapi bagi cewek belum tentu. Ya nggak sih? Iya sih. Ya. Kayak, wah dia ngejemput gue nih, gue ngerasa kayak, wah spesial banget gue. Gue nggak suka di situ sih, maksudnya kayak salah ngertiin sebenarnya. Kayak niatan gue kan jemput lo ya, main jemput lo aja sebagai temen, nggak lebih. Kadang orang Emang temen nggak beda-beda. boleh ngejemput cewek, iya nggak sih, nggak boleh ngejemput temennya. Ya balik lagi sih ke individu iya, balik sebenarnya. individu. Balik ke orangnya masing-masing. Balik ke orang masing-masing, dia nangkapnya gimana? Kalau menurut gue gitu. Terus kalau misalnya seseorang ini udah masuk ke dalam friend zone gitu ya, itu kalau tidurnya udah nggak tenang biasanya. Kalau tidur udah nggak tenang. Udah nggak gremet tuh tidur, keringat dingin. Dia suka nggak ya sama gua? Keringat dingin, gitu lah, overthinking. Overthinking lah ya.
Dan biasanya tuh yang kena friendzone biasanya korbannya tuh mostly tuh cewek. Cewek. Nggak juga. Temen gua 3 kali kena friendzone, nggak jadi-jadi. Nggak pernah pacaran sampai sekarang 20 tahun. Cowok bukan? Cowok, gebetannya bilang, gua nggak mau pacaran dulu, mau fokus ini, fokus UN. fokus UN. Tahu-tahu bulan depannya udah jadian sama anak orang lain. Itu mungkin ada yang salah di Ada yang salah. Ada yang salah kayak di temen temen lo gua. kayaknya. Temen lu kayaknya ya. Fokus UN gak tuh? Ya kan biasa alasan anak SMA kalau nggak mau pacaran fokus UN, sama fokus akpol kalau cowok. Kalau cowok fokus apa? Kalau Kalau cewek fokus UN. Tapi lu bisa jelasin nggak mostly kenapa cewek tuh kayak gitu, maksudnya kayak korbannya kenapa kebanyakan cewek? Ya karena kan di sini yang biasanya mulutnya gatel kan cowok kan, yang mulutnya suka Nah, abis makan nanas. yang mulut dan punya maksud tujuan terselubung kan biasanya cowok kan. Iya dong, kalian harus ngakuin itu dong. Tapi kadang cewek juga loh. Iya. Coba jelasin. Kayaknya cewek juga banyak yang kayak gitu Kayaknya dong. cewek juga banyak. Juga banyak yang mulutnya agak Mulutnya gatel terus kayak flirting Iya, gitu. Ada, Gitu gue nggak ada. bilang nggak ada, cuman gue bilang mostly. mostly cowok lah ya. Ya, Kenapa tuh cewek udah tahu nih cowok mulutnya gatel ya nggak sih, tapi masih baper gitu, maksudnya kayak apa sih? nggak tahu karena mungkin kita nih kaum cewek ya, apa-apa tuh pakai hati, nggak apa-apa tuh Perasaan. pakai perasaan. Jadi gampang banget dulu kali ya. Iya, kalau kalian kan Oh. cowok-cowok biasanya logika, bener gak? Bener nggak sih? Nggak tahu. Kayaknya iya deh. Kayaknya iya sih. Kayaknya iya. Terus batasannya apa nih? Kalau misalnya biar kita tuh nggak masuk di friendzone. Di awal berhubungan, di awal mulai chatting atau ngobrol itu dijelasin maksud tujuannya apa. Itu yang nggak banyak orang ngelakuin. Misalnya gue deketin lu, gue ngechat lu, gue jelasin maksud gue apa. Jadi di awal nih, misalnya lo ngechat gue gitu, di awal lo, iya nih gue ngechat lo emang tujuannya ini Iya. gitu. Tapi kalau misalnya ada yang misalnya emang awalnya tujuannya lo mau ngedeketin, tapi di tengah-tengah emang lo yang berubah, itu gimana? Gue nggak tahu tuh, nggak pernah masalahnya. Kalian ada yang pernah? Kalau ada yang pernah boleh komen di bawah nih cowok-cowok. Cowok-cowok Yang sering friendzonin anak orang. Bapak dia udah besar-besarin dia dengan sepenuh hati, kalian merusak hatinya. Menurut lu tuh ada beberapa macam friendzone sih. Apalagi di Indonesia, di Jakarta deh yang anak-anak muda, anak-anak zaman sekarang gitu. Kalau Jakarta, jenis-jenis friendzone, kalau menurut gue yang pertama miskin zone. Karena si Miskin zone. cowok miskin, jadi si cewek nggak mau. Itu Oke. zona Oke. friendzone tapi karena materi. karena ekonomi lah ya. Karena ekonomi. Oke. Yang Terus, kedua, yang kedua ada lagi nggak? Kalau menurut lu, Kalau menurut gua kayak adik kakak zone. adik Iya kakak nggak sih? zone Ada. ya, ya. Ada nggak sih? Adik kakak Adik kakak zone. zone. Tapi itu biasanya waktu zaman-zaman sekolah nggak sih sering? Iya. Iya. jadi covernya kakak. adik kakak ya. Adik kakak zone. Mungkin sekarang masih ada, cuma bukan kayak adik kakak anak sekolah lah ya. Iya. Adik kakak Sekarang tuh kayak lebih ke kayak friend with benefits sih. Kayaknya. FWB. Lagi lah ya. ngetren soalnya. Yes. Lagi ngetren banget tuh FWB. Pernah ya, Dok? Enggak dong. Yakin. Kan alim. Oh, alim banget. Iya, ngaji. Misal lu nih Hmm. dekat sama cewek, Mm-mm. iya enggak? Ceweknya udah suka sama lu nih. Iya. Udah ngasih effort gede banget nih ke lu. Lu so cuek, Si Ide. so cuek. Lu so cuek. Ceweknya bosan nih malu. Udahlah, dianya juga cuek, dia cabut. Nah, tiba-tiba lu nyesel karena dia cabut, paham gak lu? Iya. Nah, lu pernah ada posisi itu? Gua yang pernahnya di posisi mirip-mirip kayak gitu. Iya, kayak gitu, oke. Tapi gue deketin cewek, terus Deketin cewek. udah ngobrol lah, udah sering teleponan gitu-gitu. Terus gua tiba-tiba nggak ngechat dia lagi. Ghosting. ghosting lah ya. Iya. Tapi faktornya bukan karena gua nggak suka, tapi gua Oke. karena insecure. Gua ngerasa kayaknya gua nggak cocok sama dia. Dia terlalu gini. Gua nggak mencukupi standar Serius dia. lu? Serius gua. Jadi Insecure banget nih. jadi setelah itu gue cerita ke teman-teman gue gue kebetulan ada teman gue yang deket sama nih cewek, maksudnya deket dalam artian temenan lah. Oke. Ternyata si cewek itu nggak ngeliat gue kayak gitu. Berarti cuma perasaan lu doang. Iya, Itu cuma perasaan perasaan gue doang. doang. Ternyata sebenarnya dia santai-santai aja. Gue lebih mikirnya waktu itu
kayaknya nih orang ilfeel dan gak suka ada sama gue mikirnya kayak gitu. Akhirnya gue nyesel dah. Di sini lo ada nge-mention insecure. Berarti cowok tuh bisa insecure juga ya? Bisa dong. Bisa. Ya tenang aja, nggak usah marah. Oke. Pemarah dia. Sorry, kebawa suasana. Apa sih penyebabnya biasanya hal yang bikin cowok insecure? Lifestyle si cewek mungkin. Oke. Ya nggak sih? Iya. Nggak tahu. Ya gue bisa relate sih. Lifestyle si Oke. cewek. Kayak kesadaran diri si cowok tentang seberapa jeleknya dia kadang. Kayak tampang, fisik. Oke. Pengaruh. Itu dua sih menurut gue. Kalau lo? Gue sih lebih ke ekonomi sih. Insecure aja gue kayak apa ya, ada kesenjangan ekonomi Kesenjangan ekonomi. antara gue sama ceweknya apa enggak. Inflasi. Iya, ada gap lah. Ada gap ekonomi gitu, gue insecure sih. Nah, kenapa gua nggak menilai ekonomi sebagai faktor insecure? Karena Betul. banyak temen gua nih yang nggak punya motor dan ya biasa-biasa aja lah. Tapi ceweknya ya lumayan. Maksudnya ya bagus-bagus aja. Si cewek juga nggak mempermasalahkan materi si cowok. Gitu. Ya maksud gue kayak mungkin ceweknya nggak masalahin. Yes. Ya. Insecure kan datang dari diri sendiri ya nggak Yes. sih? Iya. Datang dari pikiran lu aja sebenarnya. Gue sih kayak gitu. Ya balik lagi sih pasti Balik, ke ya. individu Balik ke orang individu, masing-masing juga. iya. Yoi. Menurut gue gitu. Anyway, kita main game sebentar. Ada iklan sebentar. Kita main game Iklan nih. sebentar. Yes. Seru banget tadi iklan. Keren. Jadi gamenya di sini kita home pimpa kayak ala-ala zaman dulu. Nah nanti yang keluar pilih satu orang, abis itu kasih satu pilihan. Yang misalnya milih A atau B, yang milih A makan coklat, yang milih B gue kasih ini tuh ayam pedes banget. Sangat kelihatan pedas ya. Pedes banget. Oke. Pedes banget. Pedes banget, sumpah. Yuk, home pimpa kali ya. layum gambreng. Lo pilih siapa? Gue milih Paul. Oke. Oke. Lu lebih milih kejebak di friend zone Oke. Atau lu milih jomblo seumur hidup? Oke. Kalau misalnya lu milih friend zone, lu ambil coklat. Kalau jomblo seumur hidup, lu makan geprek. agak berat pilihannya. Makan coklat aja deh. Makan coklat aja. Friendzone aja deh. Friend zone aja ya. Berarti lebih penting friend zone daripada jomblo. At least nggak miris-miris banget hidup gue. Masa jomblo? Tapi friend zone. Ya kalau friend itu masih bisa teleponan Ya. malam-malam. Kalau Mana jomblo? mana Dek di teleponnya kan. Abang jemput ya. Benar. At least nggak miris-miris banget Iya. lah. Udah ya. Nih, coklat. Boleh. Oke, ntar gue makan. Lu pilih siapa? Lu. Buat di gue ya. Gue ngasih pertanyaan ke Gua. kalau Hmm. lo lebih milih di ghosting Hmm. atau lo yang ghosting? Kalau lo milih di ghosting, makan coklat. Kalau mengghosting, makan ini. Sama-sama nggak tahu sih. Kayak gue makan ini aja pedes aja dah. Serius lu? Iya lebih baik gue nge-ghosting. Kayaknya ya. Serius lu? Gue bukan mau sok keren apa gimana ya, tapi daripada gue uring-uringan, Jadi lu makan ya? mending gue makan. Oke. Makannya sekarang apa nanti? Ntar. Ntar aja. Nah, sekarang lo kasih pertanyaan ke Rido. Apa ya Dok? Apa-apa? Yang susah-susah. Lu mending punya pacar toksik atau lu jomblo seumur hidup? Kalau pacar toksik gue dapat apa? Maksudnya? Kalau gue milih pacar toksik gue dapat apa nih? Coklat atau makan ini? Iya. Kalau pacar toksik coklat. Kalau jomblo seumur hidup, Ini. Itu. pacar toksik ya. Iya. Pacar toksik, coklat sih gue. Pacar toksik. Kenapa? Sebenarnya bisa teleponan. Iya. Bisa teleponan. Mereka ini banget ya. Yang penting tuh teleponan tau. Dia teleponan, bener. Nih, ini lo makan segini aja. Gue makan coklatnya. Coklat, Ayo Dok, kita makan coklat ya. coklat. Ini bener pedes banget ya. Benar pedes banget.
Gak bohong. Oke, kita lanjut nih. Menurut lu pernyataan yang Bentar. Oke. Oke, stabil. Yuk. Yuk. Menurut lu nih, Ah. pertanyaan yang tepat itu pria yang selalu salah atau wanita yang selalu benar? Pertanyaan. Pernyataan. Pernyataan. Iya. Harus pilih banget nih salah Yes. satu. Harus pilih banget. Pria yang salah atau cewek yang benar? Cewek yang benar sih. Kenapa tuh? Wanita selalu benar. Iya. Menurut lo? Wanita selalu benar. Kenapa? Karena waktu gua bilang emak gua salah, gua dimarahin. Durhaka, gua nggak boleh. Makanya wanita selalu benar. Benar sih, nggak salah sih, nggak salah. Nggak Kan sih? based on pengalaman kan? Benar. Benar, based on pengalaman. Tapi stigma orang-orang juga udah ini sih Udah udah melekat terbentuk, lah ya. udah Iya, melekat udah juga melekat kalau juga. wanita tuh Wanita selalu selalu benar. benar. Yes. Jadi gue ngikutin stigma orang aja. Yes. Sekarang kalau cewek gua ngomong, gua benerin aja, gua iyain aja biar cepet. Iya kan? Ya udah, nggak ada masalah, nggak ada Iya. ruginya juga. Gue kenapa bilang wanita selalu benar ya biar cepet aja sih. Ya, biar cepet aja. Oh gitu ya. Ya, kadang. Agak. Oke. Misal kejebak di friend zone. Nah, Iya nggak? misalkan nih, Misal kejebak di friend zone. Misal aja, misalkan. Boleh nggak kalau misalnya lu atau tuh cewek nanya soal mantan-mantan lu dulu? Yes. Atau lu nanya soal mantan-mantannya dia dulu? Menurut lu boleh Posisinya lo aja nggak sih? masih temen nih, belum Iya. pacaran. Menurut lu oke-oke aja nggak? Atau salah? tergantung pertanyaannya sih kalau gua. Kalau nanya ya, misalnya gini nih, lu pernah pacaran sama ini gak sih? Ya, gua jawab pernah. Tapi kalau nanyanya lebih dari sekedar Kepo. hubungan, ya maksudnya apa yang dulu gua pernah lakuin sama orang lain segala macam. Kalau menurut gua itu nggak wajar. Tapi kalau sekedar nanya, lu pernah pacaran sama ini ya? Kalau lu pernah dekat sama Atau ini? kalau Nggak misalnya lo kenapa putus sama dia waktu itu gitu? Ya, itu menurut lu masih wajar nggak? Apa lu Menurut kayak- gue itu udah, maksud gue kayaknya enggak deh kalau ditanya kenapa putus, karena bakal ada hal-hal lain yang harus gue ceritain sama dia. Di Oke. posisi dia baru dekat sama gue, nggak enak aja gitu nyeritain. enak aja. Kayak belum pas aja Udah- sih udah waktunya, masuk- Do. Udah masuk kanan, iya Mm-mm. udah masuk kanan. Iya. Belum pas aja sih untuk nanya yang kayak gitu ya nggak sih? Yes. Terus gimana ya biar kita ini tuh nggak terjebak di friend zone? Menurut lo? Tipsnya? Iya. Tanpa nyakitin, ya tuh cewek kan, ya nggak sih? Bukan tanpa nyakitin, sebelum lo nyakitin malah. Oke. Sebelum nyakitin gimana biar nggak terjebak? Yes. Oke. Batasannya. Pertama kita harus menanamkan konsep syariah. Syariah banget. Gimana Iya, tuh? tabayun. maksudnya? Kalau dalam misalnya namanya tabayun, jadi kita cari tahu dulu nih, ini orang udah punya pacar belum? Oke. Entah ini orang lagi dekat sama siapa, kan bisa aja faktor-faktor itu yang menyebabkan friendzone. Benar. Kita nggak Benar. tahu. Nggak menutup kemungkinan, banyak Nggak kemungkinan menutup ya. Oke, lanjut. Yang kedua, dari awal proses pendekatan dijelasin nih maksud dan tujuan dari obrolan ini apa dan mengarah kemana. Oke. Menurut gue tuh dua itu aja Dua sih. itu aja loh ya. Dua ini aja menurut gue udah cukup lah Udah untuk cukup. meminimalisir Iya, friendzonisasi dan segala macam. Friendzonisasi. Iya. Oke. Tapi bener sih menurut gua. Maksud tujuannya jelas, ya nggak sih? Yes. Iya. Menurut lo juga gitu. Gue setuju sih sama perkataannya Fadol. Maksud dan tujuannya jelas dari awal maunya gini, ya nggak sih? Ah. Jangan sampai kayak maksud tujuan lu nggak jelas, biar itu cewek. Iya, ceweknya nebak-nebak, baper. Yes. ya kan? Ceweknya nebak-nebak, nanti tebakannya ya lu tahu dia lah apa. Cara untuk lepas dari friendzone ini gimana kalau kita udah ada di satu hubungan itu? Aduh. Susah sih. Susahnya. Menurut gua kalau udah melibatin perasaan ya mau gimana pun, mau kita bilang Yes. kita tetap jauh ya, tapi kita masih tetap suka, mau gimana? Paling apa ya? Dijarangin ngobrol kali ya. Jalanin ngobrol. Kurangin Iya, intensitasnya. kurangin intensitas Intens. ngobrol dan ketemu segala macam, lama-lama juga bakal lupa kok. Biasa sih gitu. Jadi nggak langsung hilang, dikurangin perlahan Iya. aja lah ya. Soalnya teman-teman gua yang kejebak di friendzone yang lama itu karena mereka sering ketemu, masih sering ngobrol, si cewek curhat tentang cowoknya, gitu. Jadi kurangin chatan, Ngobrol Iya. dan segala kurangin macam. ketemu, kurangin kontak lah ya. Kontak. Oke. Bisa dibilang gitu. Intensitasnya sih. Nah, kalau menurut gua friendzone, ya kan gua Nggak, lu pernah nggak friendzonein orang? di posisi friendzone pernah, ya nggak sih? Lu yang di friendzone Lu yang di friendzonein?
gue yang friendzonin. Oh. Ya nggak sih, kayak salah nangkep Iya. gitu nggak sih Oke. ceweknya. Gue sih kayak ngomong langsung aja nggak sih, kayak lu jelasin pelan-pelan segala macam. Kenapa nggak bisa dilanjutin lebih dari teman, lu jelasin aja, ya nggak sih. Kalau misal gue tanya juga, dia tuh kayak suka sama gue kenapa? Karena atau mungkin kayak cerit gue ke dia nggak spesial. Padahal Iya. menurut lu biasa aja. Padahal menurut gue biasa aja. Iya. Nanti gue jelasin kenapanya, ya nggak sih. Gue jelasin pelan-pelannya. Biasa sih ngerti kayak gitu. Itu lo yang tit. Tapi waktu itu dia terima nggak? Waktu lu jelasin? Gue kayak gitu nggak salah 2 orang doang. Oh, 10. Banyak. Ya. Selusin. Lebih dari satu lah. Lebih dari satu. Hah? Mostly terima sih. Kalau bisa jelasin pelan-pelan, ya nggak sih. Kayak Terima kasih tuh. pengertian. Terima aja. Gengsi lah, masa nggak terima? Dia jelasin nih, terus si cewek nggak terima, aku nggak terima. Nggak mungkin. Gengsi Nah. banget. Tapi ada yang kayak gitu. Tapi ada Satu yang dua kayak gitu. orang. 1-2 orang ada. Aduh, dia nggak terima. Ada yang nggak terima. Terus? Kelanjutannya gitu deh. Gimana dia? Lo pernah? Lu nggak pernah? Sama sekali. Nggak pernah. Ya, yang ada gua mutusin hubungan sama dia, bukan jadi friend dan segala macam. Dari awal emang gua salah nge-treat dia. Tapi gini, kalian misalnya pernah punya friendzone atau pengalaman friendzone. Nah, sampai detik ini nih, sampai sekarang hubungan kalian ke orang itu tuh baik kah atau Gua nggak pernah friendzone sih, jadi ya biasa-biasa aja. Nggak baik juga enggak, jelek juga enggak. Jadi ya kalau ketemu masih say hi aja. oh berarti nggak yang Baik lah jutek-jutekan Iya, ya? baik. Iya, nggak kayak blok-blokan gitu kan. Nggak. Kalau lu gimana yang lebih dari satu nih? Kalau gue mostly Aduh. masih berhubungan. Sampai sekarang baik. Sampai sekarang banyak. Chattingan masih tuh. Baik chattingan. Lu yang ngechat lu apa Extrovert dia? aja. Kadang dia, kadang gue. Ya nggak sih, maksudnya kayak Tergantung kebutuhan ya. tergantung kebutuhan aja. Jadi, Ya sih. oke. Nah, kalau menurut lu kan Ya. cewek nih. Biasanya cewek sering banget kejebak nih di friendzone, Hmm. ya nggak sih? Sebagai korban lagi kan. Lu pernah nggak ada di posisi itu? Jadi korban. Di Ataupun, friendzone, korban ataupun pelaku. Gue pernah, jadi gue udah deket banget sama cowok. Maksudnya si cowok ini juga kayak udah ngasih gue satu keyakinan kayak udah nanti lo sama gue gitu. Tiba-tiba di tengah jalan gue di ghosting gitu aja kan. Akhirnya gue minta penjelasan, gue nanya kenapa kok lo tiba-tiba ngejauhin gue bla bla bla. Tiba-tiba si cowok ini kayak cuman ngejelasin, iya soalnya kita tuh nggak cocok. Tapi setelah 6 bulan, lama juga ya. Itu setelah 6 bulan nggak cocok tuh kayak Itu aneh sih. Aneh nggak sih? ya, emang cowoknya aja nggak jelas. Iya, kan. cowoknya nggak jelas sih. Aneh sih cowoknya. ya udah gue. Tapi saat itu gue kayak nggak terima kan sebenarnya, cuman ya Tapi lu ya bilang ke gengsi. dia lu nggak terima? Nggak, gengsi sih. Oke. Jadi gue yang kayak Iya. ya udah gue cuma nangis doang akhirnya. Oke. Gengsi lah ya. Kayak aja emang gue punya Tapi lu apa-apa nggak gitu. nanya kenapa dia jelasin setelah sekian lama? Gue Baru nanya, jelasin. nggak tahu dia intinya jawaban dia cuman dia merasa nggak cocok di bulan kelima. Tapi maksud gue itu udah bulan yang lama sih, tiba-tiba lo Iya. ngejelasin udah di bulan ke-6 gitu, di ghosting. Aneh sih. Tapi dia nge-treat lu kayak mau deketin Emang Kayak pacaran. kayak pacaran. Cuma nggak ada status. Apa Kayak gitu gue ya? tuh udah dibawa ke tongkrongannya, udah dikenal-kenalin Oh. Ke gitu. orang tua belum? kalau dulu udah Hampir. 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 Biasa dibawa ke kondangan nih. Ya kan? Jangan pernah dibawa ke kondangan. Pernah sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Pasti. Sekali 2 kali, 2 kali. Jurus. Lebih dari sekali. Banyak. Kita kan udah banyak banget nih bahas tadi tentang friendzone. Di sini kru semua yang nonton ada yang mau bertanya nggak ke kita? Boleh banget, feel free. Ada. Apa-apa. Namanya. Apa nih? Pasti Apa asik nih? banget nih pertanyaannya nih. Ada tips nggak kira-kira gimana supaya hilangin patah hati waktu kena friendzone? Yang Tips pa- ngilangin patah hati saat kena friendzone. Siapa yang mau jawab? Fazul mungkin. Kalau gua sholat sepertiga malam. 3 malam. Nggak ada sih, lebih ke ya udahlah gitu. Kadang bilang ke diri sendiri ya udahlah gitu ngaruh. Ngesugesti diri sendiri. Ya udahlah mau gimana lagi. Self suggest lah ya. Iya. Suggestiin diri sendiri. Mungkin Kalau udah lo? lah. Ya kalau gua kan lu tau sendiri gua. Distract yourself aja, main. Ya Main nggak? sih. Nyibukin diri sebenarnya. Ya nggak sih? Nongkrong. Nongkrong. Kerja juga bisa. Ya nggak sih? Iya. Tapi bingung juga kalau nggak ada kerjaan kan. Ya kalau nggak ada kerjaan bingung juga. Iya. Makanya gua main karena nggak ada kerjaan. Yes. Kalau lu Kalau gue ya ketemu Iya, teman-teman, ketemu sharing teman-teman. sama teman.
main juga sih. Itu Iya kan? bisa ngebikin Distract banget sih, efektif Yes. banget. Yes. Nah, menurut lu kalau lu punya pacar, terus lu nge-friendzonein anak orang, itu selingkuh atau bukan? Eh, bisa dibilang nggak selingkuh sih. Tergantung gimana sih. Si Maksudnya, Rido ini tipe cowok yang brengsek ya ternyata. Bukan brengsek, maksud gue gini loh, kayak maksud gue punya cewek nih, ah, ya kan, gue punya cewek, masa gue nggak boleh temenan sama cewek lain? Ya nggak sih, temenan doang loh. biasanya kalau temennya bener nggak jadi friendzone Yes. namanya. Gue udah sebenernya mungkin, ya nggak sih, udah paling bener deh gue pokoknya. Belaan mulu dah. Bener. Bukan pembelaan, paling bener deh pokoknya gue. Tiba-tiba tuh cewek yang gue jadiin temen baper sama gue, ya nggak sih, gue bilang enggak dong karena gue punya cewek. Menurut gue kayak nggak salah dan nggak bisa dibilang selingkuh. Kalau selingkuh gue juga mau dong berarti di saat tuh cewek ngomong, yaudah ayo. Tapi kenapa posisi lu sama cewek itu bisa jadi friendzone? Yes. Kalau lu emang bener nge-treatnya, maksudnya lu nggak ngasih. Kalau Ceweknya cuma sebagai lebih. temen doang ya. Ceweknya salah nangkep arti dari yang gue kasih ke dia. Menurut gue sih gitu. Ya lagi lo punya pacar tapi lo ngejemput cewek tiap hari tuh agak Yang nggak make ngejemput sense. juga sih. Kayak mungkin Bayarin token listrik. enggak juga. Nggak. Ya mana tahu kan. Ya, enggak sih, mungkin kayak lebih dengerin ceritanya. Ya nggak sih, dengerin keluh kesahnya segala macam. Tiba-tiba tuh cewek baper menurut gue. Ya nggak sih, kayak perhatian banget nih. Kadang curhat tuh bahaya. Kadang Yes. Bahaya. curhat ini curhat nggak tahu Critical kemana. moment. Iya. Critical moment Oh curhat. benar. Gampang banget masuk kayak kita ya. Yes. Iya. Tapi balik lagi ke pertanyaannya dari Egi, nggak bisa bilang selingkuh sih, kalau menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Karena Bisa gue dari dibilang cewek, gue bilang itu selingkuh, pure Selingkuh. selingkuh. Karena jangan jelas. Kalau lo udah masuk friendzone, tandanya lo udah ngebaperin satu orang, satu cewek atau satu cowok. Sedangkan posisinya lo punya pacar, ngapain lo ngebaperin orang lain gitu? Menurut Iya. gue ya. Kalau menurut lo? Kalau menurut gue setuju sama lu. Kalau misalnya nggak ada treat yang lebih, itu nggak bakal jadi friendzone. Yes. Oke. Iya. Oke deh. Oh. Jawabannya variatif ya, jawabannya variatif nih. Cari aman. Lo ada mau ngasih kesan pesan atau saran nggak buat teman-teman di rumah yang kena friendzone atau yang sebelum kena friendzone? Yang sebelum kena friendzone, pastikan lawan jenis Anda menjelaskan tujuan dan maksud. Tuh. Jadi ditanya ya. Ditanya. Kalau ada yang baru Ditanya. deketin ditanya. Ditanya. Dipastiin. Dipastiin dulu. Siap. Udah itu aja, nggak banyak. Itu aja ya. Itu aja. Nggak banyak-banyak. Nggak banyak-banyak, jelas singkat padat. Oke deh. Oke, thank you Fadli udah datang ke podcast Iya, kita. sama-sama. Kebetulan gue di rumah dipanggil Fadli, di sini gue dipanggil Padul, sumpah. Oke. Jadi lebih seneng mana? Fadil atau Padul? Padul, Padul ya. lebih enak aja, Oke. Adol gitu. Oke. Makasih banget Padul udah datang. Ya ke makasih podcast Fadli udah mau main ke Iya. Ya WIB. sama-sama, gue seneng banget diundang. Udah ke menjadi sini. narasumber kita. Yes, di WIB nanti sekarang. datang lagi main-main lagi untuk ngebahas hal yang lebih seru Siap, lagi siap, pastinya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Dadah.